Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teddy Yogi Wardana, NIM 224031003. Langsung saja ke makalah pertama, yaitu pengantar metodologi studi Islam. Jadi setelah saya jabarkan, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metode studi Islam dapat mengarahkan kita untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan doktriner yang dianggap sudah mapan dan sudah mandek serta ketinggalan zaman tersebut, agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan modernisasi dunia dengan tetap berpegang terhadap sumber agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Maksudnya, dalam pandangan Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya dalam suatu komunitas moral. Adapun agama berisi tentang yang pertama, suatu yang dianggap sakral melebihi kehidupan duniawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Yang kedua itu sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. Yang ketiga itu penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual, yaitu aktivitas keagamaan. Yang keempat, sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Dengan demikian, agama berkaitan dengan perilaku moral dalam menawarkan suatu pandangan, juga jawaban atas berbagai persoalan yang membingungkan manusia. Beberapa stimulus yang diberikan memiliki manfaat bahwa seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan lebih mudah untuk aktif dan berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman baru di sepanjang kehidupannya. Lemahnya kesadaran akan pentingnya rasa ingin tahu membuat aspek ini seringkali dilupakan, bahkan dikucilkan masyarakat. Untuk Islam dan studi agama, secara istilah Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kesempurnaan, keuniversalan, dan kecocokan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, jelas memberikan pandangan yang luas kepada manusia bahwa Islam mempunyai konsepsi yang matang, terarah, dan sesuai dengan perkembangan zaman yang sebagian besar ditandai dengan akselerasi peradaban, rekayasa industri dan teknologi. Selanjutnya kelompok 5, yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin identitas dan sekaligus perkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Karakteristik ajaran Islam yaitu yang pertama ketuhanan, Robbananiyah, yang kedua moralitas, yang ketiga manusiawi, yang keempat mendunia. Maksudnya bahwa pemikiran Islam tidak hanya berlaku pada relevan pada bangsa, masyarakat, negeri atau pribadi tertentu, akan tapi pemikiran Islam adalah pemikiran yang mendunia atau global internasional. Yang kelima toleran, yang keenam variatif, yang ketujuh moderat, bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang moderat atau seimbang proporsionalnya. Yang kedelapan yaitu integral atau al-tamakwi. Selanjutnya yaitu kelompok 6, sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam primer yaitu ada Al-Quran dan hadis. Yang kedua sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Itu yang dapat saya ambil dari semua pelajaran matkul MSI. Semoga dosen saya berkenan membeli nilai A+ kepada saya. Terima kasih untuk dosen dan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah yang keempat yaitu model penelitian agama. Dapat disimpulkan penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Dalam konteks doktrin, agama selaku menjadi akidah, yakni sebagai satu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan kesadaran dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama yang memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin-doktrin. Yang dimaksud dengan doktrin agama adalah ajaran agama yang diharuskan untuk dijalankan atau yang wajib dijalankan oleh penganut agama. Bisa diartikan doktrin adalah ajaran seperti kepercayaan agama yang diyakini
agama sebagai produk budaya, praktik keagamaan, seni dan musik keagamaan, bahasa, sastra, keagamaan, nilai dan etika, selanjutnya pola perilaku dan sosial, selanjutnya arsitektur dan peninggalan budaya, tradisi dan perayaan keagamaan, selanjutnya agama sebagai produk interaksi sosial. Yang pertama itu komunitas keagamaan, yang kedua perayaan keagamaan dan ritual, selanjutnya perkawinan dan keluarga, moral dan etika, konflik dan toleransi agama, pendidikan agama, pelayanan sosial dan pengaruh politik dan hukum. Kesimpulannya, penelitian agama adalah suatu upaya sistematis dan objektif untuk memahami, menganalisis, dan mengaji berbagai aspek agama termasuk sejarah, budaya, sosial, dan doktrinnya. Penelitian agama dapat menggunakan berbagai model penelitian seperti analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi pasif, riset survei, dan analisis isi tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.